Gelombang Islam di Asia Tengah memiliki catatan sejarahnya tersendiri. Salah satu yang menjadi saksinya adalah Madrasah Kugeldas kuno yang terletak di jantung kota Tashkent. Beberapa dekade yang lalu, Tashkent memang memiliki suasana yang berbeda. Daerah tersebut menjadi sebuah kosmopolitan dan pusat liberal. Hal itu terlihat jelas dari berbagai pot dengan perpaduan gaya etnis Korea, Rusia, Tajik, Turki, Uzbek, dan lainnya yang secara gamblang menawarkan keramahan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1990-an terjadi perang yang membawa pengaruh ekstremisme dan terorisme. Dari kejadian itu, Tashkent seolah-olah menjadi benteng agama bagi kebangkitan Islam. Madrasah Kugeldas memang menjadi museum sejarah dan seni di masa Soviet. Akan tetapi, saat ini cukup kental dengan nuansa Arab yang dimuat di setiap reklame. Sebab, di sepanjang jalanan kota memang ada berbagai toko dan tempat yang sangat menarik. Islam tiba di Asia Tengah pada abad ke-8 pasca Muslim menaklukkan Asia Tengah kala itu. Lebih lanjut, pada abad ke-10, Islam menjadi mayoritas di Turki dan wilayah lainnya secara mengakar. Akan tetapi, karena berbagai alasan, kekuasaan Islam terus mengalami pengendoran. Namun demikian, pada tahun 1988, di bawah Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev, Moskow mengendurkan kendali atas Islam. Alhasil, Islam segera hidup kembali dan dipercepat setelah Uni Soviet jatuh pada tahun 1991. Islam kembali mengalami kebangkitannya di Asia Tengah pasca pemerintahan Soviet hancur. Di tengah gelombang Islam itu, Asia Tengah menjadi semakin awas terhadap militansi. Masih di periode yang sama, pada 1990-an, perang gerilya yang menyapu berbagai wilayah melonjak. Namun, tidak dengan Tashkent yang menjadi wilayah bagi benteng agama. Berbagai wilayah ikut dalam perang tersebut sebelum istilah damai masih dipertanyakan. Sebut saja pada rentang 92 hingga 97, di mana Partai Renaissance Islam Tajik atau IRP melawan pemerintah Dusbek dalam perang saudara Tajik. Dari sejumlah populasi 6 juta saat itu, setidaknya 50.000 orang menjadi korban, selain dari 250.000 lainnya yang melarikan diri ke Afghanistan. Bahaya tersebut semakin diperparah pada 96, di mana Taliban mengambil alih Afghanistan. Namun demikian, saat ini Uzbekistan menjadi contoh terbaik dari apa yang dilakukan kelompok Islam di Asia Tengah. Memang, Islam Uzbekistan menjadi versi yang lebih liberal daripada versi konservatif yang ada di Timur Tengah. Akan tetapi, nyatanya, hampir 90% populasi Uzbekistan adalah Muslim yang mayoritasnya Sunni, di mana negara itu juga menjadi pusat budaya dan agama Islam di Asia Tengah. Selain itu, kita sepatutnya mengapresiasi dan memberikan tempat terhormat kepada negara Uzbekistan. Karena negara ini pun mereka sangat mengapresiasi dan memberikan tempat tersendiri bagi negara Indonesia. Hal ini mereka buktikan dengan adanya 2 perguruan tinggi di Uzbekistan yang memiliki Indonesian Study Center, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa asing nomor 2 yang paling diminati di Uzbekistan. Dalam beberapa hari saya di Uzbekistan, masyarakatnya sangat ramah dan terbuka, hampir sama dengan masyarakat kita di Indonesia. Mereka, sekitar 80% penduduknya adalah Muslim, tapi Muslim mereka juga moderat. Kultur berpakaian mereka hampir sama dengan Indonesia. Ada yang memakai hijab, juga banyak yang tidak menggunakan hijab. Kembali ke topik awal, keberadaan cewek Uzbek yang selama ini diidentikan dengan kehidupan dunia malam penuh tetesan keasusilaan. Ternyata di negara Uzbekistan sendiri, wanita-wanita Uzbek sangatlah sopan dan menjaga martabat mereka.
dalam arti tempat-tempat prostitusi, bar, karaoke, esek-esek, dan sejenisnya tidaklah akan dapat kita temui di negara Uzbekistan ini.